Selamat datang di channel kesayangan aku, kesayangan gue. Nyimas Mada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita mau baca general reading lagi ya buat biasalah orang yang kita mau kepoin hari ini ya. Bagaimana perasaan dia hari ini saat ini kepada kamu? Oke? Tarik energinya ya. Ucapkan doa yang ingin kalian tarik. Seseorang yang kalian sayangi. Bagaimanakah saat ini perasaannya kepadaku? Dia sedang banyak pikiran ya, banyak lamunan. Mikirin kamu gitu. Sebenarnya perasaan dia tuh apa ya, serius, kangen gitu ya. Sikap dia bener-bener lagi kangen, lagi pingin deket sama kamu gitu ya. Perasaannya dia juga khawatir dan banyak sekali unek-unek yang dia simpen dia di hati dan di pikiran dia. Pikirannya ya kenceng sih ke kamu, pingin ngobrol, pingin deket, pingin ada kamu di sampingnya gitu ya. Tapi di sini komunikasi antara kamu sama dia sangat susah terjalin ya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin awalnya gitu ya. Awalnya kamu ngerasa gitu nggak, udah males aja ya ngobrol sama dia, udah males aja komunikasi sama dia gitu, karena semua yang terjadi sama kamu adalah dari hasil perbuatannya dia. Misalkan dia sering nyuekin kamu, sering banyak nggak peduliin kamu gitu ya. Pas pada akhirnya kamu cuek, kamu nggak peduli sama dia, sekarang giliran dia yang banyak ngelamunin kamu gitu, mikirin kamu, perasaannya kangen, juga dia khawatir sama kamu, bagaimana sekarang keadaan kamu dan hati kamu saat ini, apakah masih ada untuk dia atau sedang apa gitu ya. Dia itu yang sedang dia pikirkan saat ini tentang diri kamu ya. Di sini juga sangat susah banget untuk bisa menghubungi kamu ya. Begitu juga dengan dia yang mungkin juga agak susah untuk bisa berkomunikasi sama kamu. Dia punya urusan ya, punya apa sih namanya, masalah gitu ya. Banyak pikiran yang sedang dia yang sedang saat ini dia simpan ya sendiri, pikiran tersebut belum bisa dia bagi cerita ke kamu gitu ya. Dan juga saat ini dia sedang berada di dalam apa namanya tuh, dikelilingi oleh keluarganya. Jadi saat ini dia sedang tidak kemana-mana, dia berada di dalam rumahnya atau dia berada dalam lingkungan keluarganya ya. Perasaan dia kangen sama kamu ya, kangen banget, sampai dia tuh kayak banyak lamunan, banyak pikiran, jadi lagi makan keinget kamu, lagi berdiri keinget kamu. Seperti itulah ya yang namanya kita punya banyak pikiran, tapi hampir 70%-nya adalah tentang kamu ya di sini. Dia menunggu balasan. Nah, apa ya, apakah sudah ada yang di chat gitu sama seseorang, ataukah dia nge-notice di akun media sosial kamu ya. Dia sedang menunggu itu dan perasaannya juga penuh dengan was-was dan gelisah ya, agak sakit gitu di dalam hatinya karena kamu lama atau menyuekin dia gitu ya. Akhirnya dia kayak ngerasa kesel, kesepian, dan juga dia kayak yang emang saat ini memang dia sendiri sih gitu, walaupun dia dalam lingkungan keluarga, tapi dia batinnya kesepian atau merasa sendiri gitu ya. Banyak pikiran, banyak overthinking tentang kamu saat ini gitu ya. Dia menunggu kamu sampai dada atau hatinya itu panas gelisah gitu ya. Saat ini kamu dan dia memang sering selalu berselisih ya gitu ya. Di kamunya oke, tapi di dianya enggak, di dianya oke, di kamunya enggak. Selalu nggak pernah ketemu tepat gitu. Tapi kalian sama-sama sampai saat ini masih diberikan jalan atau masih diberikan kesempatan untuk bisa terus melaju atau melanjutkan perjalanan asmara kalian, walaupun kalian tidak pernah ketemu gitu ya, jarang sekali buat ngobrol, tapi hubungan kamu sama dia tidak pernah putus. Walaupun banyak sekali konflik ya, tidak pernah ada kata
pisah walaupun jauh ya, tetap sama-sama. Dia menginginkan kamu tetap menjadi pasangannya, begitu juga dengan kamu. Jadi memang sikap ketidakpedulian kamu terhadap dia bukan karena kamu ingin mencari yang baru, juga bukan ya, tetapi mengimbangi gitu ya sikap dan perilaku dia sama kamu. Akhirnya kamu mengimbangi bagaimana cara dia bersikap kepadamu gitu ya. Hati dia saat ini kesel loh, panas gitu loh ya, dia was-was, kok kamu nggak balas sih chatnya, kok kamu nggak ngehubungin dia, atau mungkin di akun medsosnya dia udah ada notice, kamu pura-pura nggak baca atau nggak lihat ya, padahal kamu sudah tahu. Itu membuat dia hari ini suntuk dan juga nggak ngerti ya mesti berbuat apa, karena dia juga sangat gengsi banget buat memulai duluan ya. Perasaan dia bener-bener was-was dan gelisah saat ini guys, panas banget ya, merasa kamu sudah sangat keterlaluan ya, membuat dia berdebar-debar menunggu bagaimana hasil jawaban yang kamu berikan kepada dia. Sebenarnya kamu udah malas aja gitu ya buat balas chat dari dia, atau kamu mau nelpon duluan, karena memang awalnya juga dia yang memulai gitu ya. Jadi kamu ingin membalas perbuatannya dia gitu. Tapi di kamu ada perasaan sayang atau kangen, itu ada, sama, terlintas juga sama. Cuman untuk pingin mengimbangi dia juga lebih besar ya. Dia jengkel saat ini, udah jauh, udah kesel banget diperlakukan seperti itu sama kamu ya. Dan dia eh kangen gitu loh ya, dia kangen gitu sama kamu, dia ingin ingin bercumbu sama kamu gitu, ingin bermesraan, ini ingin menggoda kamu gitu ya. Tapi ada halangannya. Apakah ini dia adalah seseorang yang sudah memiliki pasangan? Ngeselin banget ya, pasti ketemunya hal yang seperti ini yang ketariknya. Oke, saat ini dia ada halangan ya untuk menuju ke kamu, ada halangan untuk bisa mengobrol sama kamu ya, tapi sikap dia, pikiran dia ingin selalu ada kamu dan tentang kamu, seperti itu. Perasaannya sayang banget gitu, kangen sama kamu ya. Memang bener-bener kangennya bener-bener dalam ya. Walaupun kalian sering sekali terjadi konflik permasalahan dalam pembicaraan, dalam apa sih, komunikasi ya, tapi dia nggak pernah, atau kamu juga nggak pernah mau berpisah. Sekalipun kamu berpisah atau minta putus 1-2 jam, udah minta balikan lagi, atau mungkin juga dia juga ngerasa seneng ya kalau ngerjain kamu, tahu kamu balik lagi, dia juga tidak apa namanya, munafik ya, bahwasannya dia sangat mencintai kamu seorang untuk saat ini. Walaupun saat ini dia sedang memiliki pasangan gitu ya, tapi kamu teristimewa gitu ya, terukir indah di dalam hatinya, di dalam pikirannya, bahwa kamu satu-satunya orang yang sangat paling dia sayangi, tempat ternyaman dia. Namun mungkin kamu baru tahu perilaku dia memanglah sangat pendiam gitu ya. Dia tidak mau bergerak duluan, tidak mau memberikan gombalan duluan ya, membuat kamu jadinya juga malas untuk merespon dia ya. Tapi memang dia di sini sedang melamun ya guys. Dia perasaannya dipenuhi dengan kebingungan, dan dia cerita sama temennya bagaimana dia ngehubungi, atau dia meluluhkan hati kamu. Atau pernah nggak sih kamu ngalami hal seperti aku gitu ya? Jadi dia lagi ngobrol sama temennya gitu, mungkin ini by phone atau WA atau chat ya, bagaimana bisa mematahkan gitu ya rasa malu dia kepada kamu. Jadi dia sedang meminta petuah dari orang-orang yang, atau sahabat-sahabat yang dekat dengan dia, tapi hasilnya tetap nihil ya, karena apa yang diberikan, saran temannya memberikan kepada dia, tidak bisa dia jalani ya. Dia banyak pikiran, overthinking banget orangnya, jadi nggak bisa terrealisasi apa yang diomongin sama temennya tersebut ya. Dalam sebuah hubungan, meskipun kamu sama dia tidak sama dalam pemikiran atau pandangan, tapi kamu sama dia tidak pernah bisa jauh, tidak pernah bisa putus, karena memang sayang dan cintanya ke kamu saat ini ya. Walaupun kamu sering sekali buat keributan sama dia, tapi dia betul-betul sangat ingin memelukmu, membelaimu, meremas tanganmu ya, mencintai kamu banget, bener-bener kangen dan rindu banget ya, nggak tahan ya sebenarnya. Cuman dia kuatkan itu ya imannya, dengan banyak memikirkan tentang masalah-masalah yang harus dia kerjakan, padahal hati dan batinnya sangat panas, was-was, gelisah ya, pingin dekat sama kamu, kepikiran kamu terus. Tapi dia juga gengsinya tinggi, demi cinta aja dia masih pakai gengsi ya guys ya. Jadinya akhirnya dia banyak melamun. Lalu apa yang harus kamu lakukan ya guys? Apa yang mesti kamu perbuat kalau ada orang seperti ini?
Terus jalani ya, terus jalani saja kehidupan itu seperti apa adanya ya, walaupun penuh jalannya dengan himpitan dan juga banyak kebingungannya dalam perjalanan kisah cinta kalian, tapi kalian tetap harus saling menguatkan gitu ya. Tidak membuat masalah insiden yang membuat hubungan kamu sama dia retak atau hubungan dia dengan pasangannya berakhir, jangan sampai itu terjadi gitu ya. Ngobrol-ngobrol lah yang baik dengan cara yang baik, tidak sering mengambil cerita tentang pasangan saja atau tentang kehidupan keluarga orang lain atau tentang teman atau siapapun ya. Selalu ingat bahwa kita gitu ya, setiap perkataan perbuatan pasti akan ada karmanya gitu ya. Jadi kamu adalah tempat paling nyaman buat dia ya, bersandar, bercerita, bersharing tentang hal kehidupan, karena memang kamu datang di saat yang tepat di mana luka hatinya sedang basah banget, tiba-tiba dia jatuh cinta kepada kamu dan kamulah obat ya. Dalam kesepiannya dia, dalam kesakitannya dia, datang kamu, dia mulai sembuh, dia mulai berbisnis lagi, dia mulai besar lagi keuangan atau finansialnya, lalu dia mulai cuek lagi sama kamu. Perubahan pasti ini selalu akan dialami oleh berbagai atau semua orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk kepernikahan gitu ya. Atau mencari pasangan yang serius, pasti selalu ada ujian-ujian di setiap perjalanannya ya. Yang penting sabar, mawas diri, dan selalu ingat sama Tuhan. Semoga selalu diberikan kelancaran gitu ya, selalu banyak berdoa, tidak main-main gitu, supaya bisa jalannya satu kali aja, nggak 1, 2, 3 gonta-ganti gitu ya. Keinginannya kita gitu, walaupun dia adalah pasangan atau sudah memiliki orang lain gitu ya, tidak ada salahnya gitu. Siapa tahu dia berjodoh dengan kamu, tapi kamu tidak boleh menyakiti pasangannya dia ya gitu ya. Jadi ini akan menjadi beban doimu gitu ya, terhadap dia dengan pasangannya. Jadi kamu tidak perlu ikut campur urusan itu, biarkan mereka, tapi kamu hanya perlu mengingatkan, jika kamu menginginkan saya gitu, jangan dibubarin pasangan sahnya, nggak boleh ya, nggak baik ya. Jadi meminta nasihat yang terbaik agar kamu sama dia tetap bersama, dia juga tidak merusak hubungan dengan pasangannya. Apa tetap aja lo merusak, kalau dia tahu bagaimana. Pintar-pintar menjaga ya kalian ya. Kalau misalkan memang tidak bisa ya, apa ya, cepat atau lambat gitu ya, setiap rahasia pasti akan kebongkar ya. Jadi kalian harus siap-siap, lebih baik jujur ketimbang kalian harus menunggu waktu ya. Aku maaf loh, bukannya mengizinkan atau memberikan jalan kepada orang-orang yang mau berpoligami, tidak. Tapi ini adalah sebuah cerita di mana seseorang ini sangat merindukan ya, berpikir keras gitu ya, di setiap dalam kegiatan apapun ya, terlintas, terpikir, terbayang di dalam batin dan kepalanya adalah tentang cinta dan kerinduan terhadap kekasihnya. Saat ini dia pun gelisah sekali memikirkan kekasihnya yang jauh, sehingga dia overthinking dan pinginnya sendiri untuk memecahkan apa yang sedang terjadi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Lika-liku kehidupan dalam asmara banyak sekali tragedi, asalkan kalian kuat gitu ya. Kuat imannya. Iman itu bisa membuat kokoh bangunan termasuk di dalam kokohnya hati yang kita miliki ya. Teman-teman jangan jauh dari berdoa, sebab itu penyelamat kita. Meskipun kita terjun atau tidak sengaja jatuh ke dalam lembah hitam atau masalah, pasti Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindungan, pertolongan, dan malaikatnya diturunkan untuk membantu kalian, membantu kita, membantu siapa saja yang sedang dalam keadaan susah, tapi dia yakin adanya kedatangan atau mukjizat dari Tuhan. Dan siapakah zodiak yang kita bacakan hari ini yang keluar? Dari zodiak mana saja? Dari Aries. Mau nggak mau, Aries memang langganan loh, dia emang orangnya suka lebih dari satu. Ya oke. Scorpio, Cancer gitu, Capricorn ya. Kan Capricorn, Aries lagi, Gemini, Pisces, Taurus, Pisces lagi. Satu lagi adalah Cancer. Oke, teman-teman semua, ini energinya mungkin yang paling besar di sini adalah si Capricorn dan Pisces ya. Pisces yang paling banyak, dan Aries yang mendominasi dari cerita ini. Jadi masih kangen, pingin ketemu gitu ya.
Oke teman-temanku semuanya, tetap waspada lah ya, walaupun kalian dalam keadaan lancar dalam setiap komunikasi, waspadalah. Jangan sampai kalian terlena, lalu nanti kalian disakiti ya. Tetap setengah-setengah ya, atau bisa lebih, atau kalau enggak lebih besar di kesadaran dalam dunia nyata supaya kamu siap dalam keadaan apapun. Seperti itu ya malam hari ini, atau kamu sedang mendengarkan ini di pagi hari atau di siang hari ini. Jangan lupa untuk tetap bersyukur, untuk tetap percaya diri bahwasanya setiap hari, setiap waktu akan ada banyak hoki gitu, keberuntungan yang akan kita dapatkan. Kita tidak boleh seujung terhadap diri kita ya, agar kita selamat mencapai cita-cita ya. Walaupun kita ada di tempat level yang tidak bagus gitu ya menurut pandangan, tapi kalau banyak cuannya ya tidak merepotkan orang, itu nomor satu ya. Disyukuri dulu. Harus disyukuri dulu ya. Di sini ada oke, kelihatan nggak ya? Katakan afirmasi-afirmasi positif ya. Malam nanti Dewi Bulan dengan senang hati membantu mewujudkannya. Wow, apa yang aku omongin bener-bener ya, bener-bener muncul di dalam pesan semesta ini. Dan satu lagi pesan semestanya ya, peringatan teman-teman, hati-hati ya, akan ada insiden. Jadi kalian jangan terlalu overthinking juga, dan jangan terlalu percaya diri kepada orang-orang yang saat ini sedang dekat dengan kalian ya. Tetap waspada, eling, dan jaga ibadahnya supaya tetap bisa teliti, detail gitu ya, tetap dengan orang-orang yang dekat atau baru saja kenal dengan kita ya. Dan selesaikan kerjaan dan tugas yang menumpuknya ya. Seperti kamu memang sedang banyak pekerjaan ya, belakangan ini kamu lelah, banyak pikiran ya, nggak selesai-selesai masalah kamu. Eh, Kerjain aja ya sebisanya tenaga kamu, pikiran kamu gitu, untuk melakukan atau menyelesaikan semua tugas-tugas ini ya. Pasti akan selesai pada waktunya, asik. Dan hati-hati, hati-hati teman-teman, hati-hati banget gitu ya. Ada orang mengintaimu ya, tanpa sepengetahuan kamu, dia tidak sebaik yang kamu kira ya kan. Seperti tadi aku yang ngomongin, kita jangan terlalu percaya, siapa tahu itu adalah taktik dia untuk dekat dengan kamu, untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan di kamu. Jadi waspadalah. Oke, jangan lupa bersyukur, jangan lupa banyak mengucapkan syukur kepada Tuhan, terutama untuk dirimu sendiri. Harus mengas aku tuh orangnya cadel ternyata ya. Apa ya, harus memberikan sesuatu yang seperti ucapan terima kasih ya untuk tubuh kita sendiri ya. Berikan makanan yang lezat, minuman yang segar, agar kamu bisa bersyukur bahwa ya dalam keadaan sehat itu kita bisa menikmati apapun yang kita inginkan. Lalu nggak ada uang tapi gitu kan ya, kalau harus menunggu uang banyak kapan gitu. Jadi nikmati aja hari-harimu. Kalau kamu dalam keadaan senang atau susah, dinikmatin aja, karena senang tidak selamanya senang, susah tidak selamanya susah. Tidak ada yang abadi, semua ada waktunya masing-masing dan jatah sampai jatuh temponya kapan gitu ya. Jadi nggak semua, nggak seabadi, nggak seumur hidup. Jadi kalian harus tetap percaya diri dan afirmasi positif ya. Selalu memberikan makanan, atau sebulan sekali memberikan makanan atau minuman yang enak. Oke, jangan lupakan tentang sesuatu. Mungkin kamu punya satu masalah pekerjaan yang kamu lupai, yang kamu lewati. Hati-hati ya. Itu takutnya itu urgent, takutnya itu adalah pembawa kamu ke dalam insiden yang tadi kita keluar bacaan kartu yang pertama itu ya. Jadi tetap fokus, percaya diri dengan kemampuanmu, dan jangan mudah lemah karena kamu baru saja mendengar hal-hal yang tidak enak di platform media sosial ya. Kamu langsung menyerapnya mentah-mentah, jangan seperti itu ya, supaya kamu selamat batinnya, mentalnya ya.
kamu harus bisa memilih yang baik buat kamu dan yang buruk di skip aja gitu. Jadi jangan semua dimasukkan, akhirnya kamu pusing dan kamu mendengarkan sana mendengarkan sini jadi pusing. Jadi ambil salah satu apa dua gitu ya untuk jadi tempat bersandar atau tempat sharing dari masalah yang kalian jalani saat ini, atau mungkin kalian jangan sampai mengalami hal-hal berat atau masalah berat dalam kehidupan ini ya. Teman-teman, thank you for watching ya, dan tunggu video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan tetap jaga kesehatan. Bye bye.